Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang selama puluhan tahun menjadi pilar keamanan Eropa, kini menghadapi ujian serius. Pemicunya adalah keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Amerika memiliki wilayah semi-otonom milik Denmark yang juga anggota NATO. Ambisi ini membuat NATO berada dalam posisi sulit. Untuk pertama kalinya, aliansi tersebut harus menghadapi potensi ancaman bukan dari luar, melainkan dari negara terkuat di dalamnya sendiri. NATO kehilangan kendali atas nasibnya. Sejak Trump kembali menghidupkan gagasan kepemilikan Greenland, para anggota NATO berupaya mencari jalan keluar. Trump menilai Greenland kurang terlindungi, sementara Rusia dan Cina disebut semakin aktif di kawasan Arktik yang kaya sumber daya mineral. Namun pengambilan alihan Greenland secara paksa oleh Amerika Serikat akan menjadi presiden berbahaya, yaitu satu anggota NATO merebut wilayah sekutu NATO. Banyak politisi dan analis skenario itu bisa memadai awal runtuhnya aliansi, atau setidaknya melemahkan secara drastis. Profesor NATO dari Universitas Denmark Selatan, Stan Rein, menyebut situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut NATO, benar-benar berada dalam bahaya. Dan ironisnya, ancaman itu datang dari Amerika Serikat sendiri. Patroli dan simbol solidaritas. Diskusi internal NATO terkait Greenland masih berada di tahap awal. Beberapa opsi yang dibahas mencakup peningkatan pengawasan udara, patroli laut, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan yang lebih canggih di kawasan Arktik. Sambil menunggu keputusan kolektif NATO Denmark bersama Jerman, Prancis dan Swedia serta Norwegia mengambil langkah cepat. Mereka mengerahkan pasukan kecil, namun simbolis ke Greenland untuk latihan militer sebagai sinyal komitmen menjaga keamanan kawasan. Langkah ini diumumkan bertepatan dengan pertemuan pejabat Denmark, Greenland dengan Wakil Presiden ASG Defense, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington yang berakhir tanpa solusi konkret. Kredibilitas NATO mulai pertanyakan. Upaya NATO memperkuat keamanan Arktik hanya akan efektif jika diterima Trump sebagai alternatif dari kepemilikan penuh AS atas Greenland. Namun Trump berkali-kali menegaskan tidak ada opsi lain selain kepemilikan penuh. Hal ini membuat banyak pejabat Eropa menilai motivasi Trump lebih bersifat ekspansi wilayah ketimbang murni soal keamanan. Fabrice Poitier, mantan pejabat perencana kebijakan NATO, mengatakan bahwa meski NATO bisa menjadi bagian dari solusi keamanan Arktik, kredibilitas aliansi sudah terlanjur terkikis. Pernyataan Trump menurutnya menimbulkan keraguan besar terhadap komitmen jangka panjang pada NATO. Trump sendiri bersikeras Amerika tetap setia pada NATO, bahkan menyebut aliansi itu akan jauh lebih kuat jika Greenland berada di tangan AS. Fokus NATO terpecah. Bagi banyak anggota NATO, polemik Greenland datang di saat yang tidak tepat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, NATO tengah memusatkan perhatian pada penguatan sayap demi mencegah kemungkinan agresi lanjutan dari Moskow. Denmark dan Greenland dengan tegas menyatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual dan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Sikap ini mendapatkan dukungan luas dari para pemimpin Eropa. Meski banyak diplomat menilai pengambilan alih militer Greenland oleh AS, kecil kemungkinannya mereka mengakui dampaknya akan sangat besar. Seorang pejabat Eropa Timur bahkan menyebutnya sebagai gempa bumi politik yang berisiko menghancurkan NATO. Para pejabat Eropa menekankan bahwa Greenland sudah berada di bawah perlindungan pasal 5 NATO, prinsip pertahanan kolektif. Artinya jika Rusia atau China menyerang Greenland, mereka otomatis berhadapan dengan seluruh aliansi termasuk Amerika Serikat. Selain itu, AS sudah memiliki pangkalan luar angkasa Pitufik di Greenland dengan sekitar 200 personel militer dan hak untuk menambah pasukan berdasarkan perjanjian lama dengan Denmark. NATO mengakui bahwa keamanan Arktik memang perlu. Selama ini tanggung jawab kawasan tersebut lebih banyak ditangani negara-negara regional seperti Denmark dan Norwegia, Finlandia dan Kanada.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa aliansi harus bekerja sama sebagai satu kesatuan di konflik. Ia juga mengakui Trump benar dalam menyoroti pentingnya keamanan kawasan itu. Namun karena NATO bekerja berdasarkan konsekuensi, setiap perubahan besar memerlukan persetujuan seluruh 32 anggota termasuk Amerika Serikat sendiri. Di tengah ketegangan ini, NATO berada di persimpangan penting. Ambisi Trump atas Greenland tidak hanya memicu perdebatan soal Arktik, tetapi juga mempertanyakan masa depan aliansi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dari sekutu terdekat, Amerika Serikat kini dipandang sebagian pihak sebagai potensi ancaman, sebagai situasi yang bisa mengubah wajah NATO untuk selamanya. Berita ini dirilis oleh Kompas TV. Terima kasih.